Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alilia Husna dari kelas 6 SIF 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain penelitian guna memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Oke, langsung saja. Desain penelitian, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Itu ada 4. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, metode analisa data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Di sini ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Di sini ada 4 contohnya. Yang pertama itu sangat setuju, sangat ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terus contoh yang kedua itu sangat positif, negatif, dan sangat negatif. Contoh yang ketiga selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Contoh yang keempat, sangat baik, tidak baik, sangat tidak baik. Skala Likert, di sini ada 4. Itu diberi skor. Jika sangat setuju, selalu sangat positif, diberi skor 5. Setuju, sering positif, diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, dan netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, dan negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju dan tidak pernah diberi skornya 1. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan skor terendahnya itu 0. Yang kedua itu ada skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembela. Contohnya hitam putih, KAP Big 4, sampai KAP atau KAP non Big 4, pria atau wanita, departemen akuntansi atau departemen manajemen. Departemen pemasaran. Di sini ada macam-macam skala pengukuran. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio dapat data dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh ROA sama dengan minus laba bersih dibagi aset total. Lanjut, di sini kita akan memasuki populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampling. Secara sistematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Di sini ada tabelnya. Kita langsung menjelaskan aja ya. Teknik sampling yang pertama itu probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Kenapa dikatakan simple? Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Terus yang kedua, ini ada Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Di sini ada ya populasi dan sampelnya. Terus yang ketiga itu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi terstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 itu 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 dari lulusan S3 dan 4 dari S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Terus di sini ada yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber daya data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Di sini ada gambarnya ya. Terus di sini ada teknik sampling non-probability sampling. Di sini ada teknik sampling non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Di sini ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Di sini ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contohnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan dari golongan 11 sebanyak 20 orang. Terus yang ketiga di sini ada sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Terus di sini ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Terus di sini ada juga sampling jenuh. Teknik yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Di sini ada teknik sampling non-probability sampling. Ini ada snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive atau snowball. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.